Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Suara Hukum DPC Permahi Bandung Raya. Bersama saya Dinanda Mulyalingga yang akan memandu dalam khusus podcast spesial kali ini. Bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Boleh disampaikan Pak, namanya siapa kepada kawan-kawan hukum semua? Ya, makasih Mbak. Nama saya Beben Rubianto, Lurah Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Biasa dipanggil apa Pak? Ben. Pak Ben ya, Pak Ben. Nah, kita dari DPC Permahi Bandung Raya, alhamdulillah sudah berkoordinasi khususnya dengan Pak Lurah Beben. Alhamdulillah sangat terbuka sekali Pak. Kedatangan kita dari awal kita bangun komunikasi sampai sekarang kita membuat podcast akan membahas, tapi bukan dalam ranah kehukuman, untuk kawan-kawan semua spesial di sini khusus apa ya Pak, mau mengetahui gitu Kelurahan Isola itu dengan tata kelola pembangunannya itu seperti apa. Yang pertama Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan dulu Bapak autobiografinya lah Pak, lahirnya di mana dan mungkin misalnya kawan universitas mana atau satu organisasi mungkin juga dengan kita gitu. Boleh disampaikan Pak? Ya, harus inklusif ya Mbak. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan dari Permahi. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Jadi saya sebetulnya bukan asli Bandung, tapi saya lahir di Ciamis, besar juga ya sampai SMA mungkin di Ciamis. Kemudian dari SMA 1 Ciamis saya merantau ke Tanah Jogja menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada. UGM berarti, ya, sambil itu di ilmu pemerintahan ya. Kemudian tahun 2000 itu kemudian saya 2002 juga mencoba untuk menimba agama juga di UIN. Waktu itu zaman saya masih IAIN namanya, tapi sudah transisi untuk ke UIN. Teman itu nggak sampai lulus, cuma sampai lulus teori gitu. Informal, formalnya berarti UGM, UIN. Kalau informalnya organisasinya ada yang sama nggak sih Pak? Kalau Nanda tuh backgroundnya selain Permahi itu dan kawan-kawan ada yang HMI juga Pak. Ya, jadi memang setelah itu saya sekolah juga ke Pascasarjana. Nah, ini ya informalnya. Saya dulu pada tahun 2002 itu juga saya menjadi ketua Forkom HMI Visipol UGM. Masya Allah, ketum komisariat ya Pak? Angkatan ya, berapa gitu Pak? Saya angkatan 2000. Angkatan 2000. Kemudian setelah itu berbagai organisasi. Tapi yang paling penting, yang paling terharu ketika saya diangkat menjadi katib atau semacam apa ya, sekretaris itu di Majelis Wakil Cabang NU. Jadi sampai saya sekarang ini aktif di NU juga sebagai organisasi kemasyarakatan yang besar juga lah gitu. Bidang agama. Jadi dalam biografinya Pak Lurah kita yang luar biasa, ini Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari. Sukasari, betul Mbak. Karena alhamdulillah kita koordinasi dengan Bapak satu Almet non formal juga ternyata ya Pak, HMI juga. Terus kalau memang universitasnya memang ya kawan-kawan hukum tahu lah ya UGM itu seperti apa. Dan mungkin tidak salah lagi, alhamdulillah Bapak diamanahi untuk menjadi lurah gitu Pak. Kalau mungkin dalam kacamata biografinya Bapak sudah sangat luar biasa, mungkin Anda di sini Pak mau tanya dulu perihal tentang Kelurahan Isola ini. Bagaimana awalnya Bapak bisa menjadi lurah di Isola gitu Pak? Kan karena track recordnya dari Ciamis ya kawan-kawan. Dari Ciamis merantau terus ke sini ke Bandung. Jadi memang dulu saya ini nggak serta-merta jadi pegawai ya Mbak ya. Saya jadi dulu pernah jadi konektor bis dulu di Jogja karena setelah lulus pulang malu gitu ya. Kemudian juga saya bekerja di kontraktor listrik pernah, agak lama tidak nyambung, tapi yang penting saya bisa melanjutkan hidup gitu ya. Awal ceritanya seperti itu. Ke Bandung itu tahun 2010. Ketika sudah ada modal sedikit dari Jogja itulah untuk usaha lah, buka usaha. Ceritanya mau buka usaha di sini. Kemudian saya baca-baca media, koran, waktu itu ada pembukaan pegawai gitu ya. Saya ikutan, ternyata alhamdulillah lolos secara administratif, lolos juga secara testing tertulis. Testingnya saya masih ingat di SMA N24 Bandung, itu tahun 2010-an.
terima saya 2011 jadi tetap di Kecamatan Cibenying Kidul. Kemudian saya menjadi kasih di Kecamatan Pelindung Hewan. Setelah itu menjadi Sekuriti Pelindung Hewan dan menjadi lurah di Geger Kalong. Itu di tahun 2020 Kelurahan Geger Kalong. Nah, itu memang seleksi awal itu kita memang otomatis ya dari karena jabatan itu kan berjenjang kalau dari kami. Betul. Tapi setiap menapaki jenjang itu kan ada proses juga, tidak serta-merta. Oke, itu kita diseleksi di Gedung Korpri perihal fit and proper test juga kan. Jadi ada ajuan, tetapi kita juga diuji ada fit proper test. Juga dilihat juga dari bagaimana karakter masing-masingnya itu udah diuji juga secara psikologis gitu di dalam testing seperti itu. Nah, itu kemudian saya hanya sampai zaman COVID lah. Jadi ketika selama saya di Berkalong itu nama saya ini tenarnya Lurah COVID gitu. Lurah COVID. Karena zaman saya ke sana COVID, pas keluar udah mereda juga. Jadi ke sini itu 2023. Berarti switch ya Pak, antara digantinya itu dulu Bapak di Geger Kalong dan juga di Isola. Karena mungkin untuk kawan-kawan semua, ini kan letaknya tuh dekat dengan UPI ya Pak. Iya. Jadi Geger Kalong dengan Isola itu kurang lebih ya 10 atau 5 menit juga sampai ya Pak. Dekat gitu. Dan ada beberapa hal yang memang ternyata untuk menjadi seorang dua regenerasi ya Pak, itu tidak mudah ya Pak. Yang tadi Bapak sampaikan ada tes-tesnya? Ya, betul. Jadi kita memang kalau di Kota Bandung sudah menerapkan seleksi yang ketat untuk setiap pegawai. Jadi tidak semata-mata kalau dari zaman dulu ketika saya masih ingat pas pertama-tama masuk kan semata-mata ada usulan aja. Nanti digojok di Badan Baperjakat itu tidak tidak ada seleksi secara tes-tesan seperti itu, tapi kesini sudah mulai ada perubahan-perubahan. Jadi mungkin secara bentuk transparansi dalam menyeleksi seorang pegawai dalam jabatan tertentu. Dan itu adalah saya anggap sebagai sebuah kebaikan demi birokrasi yang bagus lah. Karena memang bagaimanapun juga memang mungkin jabatan itu amanah, tetapi juga yang duduk di dalam jabatan tersebut kan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni. Harus qualified ya Pak. Gitu ya. Siap. Gitu. Oke. Jadi untuk Bapak itu bisa jadi inspirasi juga Pak, khususnya untuk kawan-kawan semua yang menonton lagi. Anda ingatkan ya, jangan lupa untuk di-subscribe Pak. Kita ada channel YouTube, nanti masuk ke YouTube-nya DPC Permi Bandung Raya, Instagramnya juga sama. Jadi menginspirasi sekali bagaimana track recordnya Bapak sampai sekarang pun masih dalam ikhtiar gitu ya Pak. Kita kan nggak tahu ya Pak, 5-6 tahun ke depan sudah jadi lurah, apakah PLT nanti di Bandung ya Pak, insya Allah wali kota kah, bupati gitu ya Pak. Ya, yang jelas kita pada prinsipnya ASN itu menerima apa yang diberikan oleh pimpinan, tugas apapun gitu, dan kita siap sedia gitu. Karena kita ya katakanlah dalam tanda petik sebagai prajurit gitu lah. Nah gitu. Kalau untuk autobiografi tadi Bapak sudah kita kenal untuk kawan-kawan semua, terus juga dengan Kelurahan Isola kenapa Bapak menjadi lurah kita sudah tahu tadi. Mungkin kita bahasnya Pak perihal Isola ini Pak. Apa sih Pak yang menjadi keunikan, unik ya Pak, pembanding ataupun pembeda antara Kelurahan Isola dengan kelurahan-kelurahan yang lain, bukan hanya di Kota Bandung Pak, tapi di seluruh Indonesia. Itu sebenarnya seperti apa sih Pak keunikannya? Jadi memang di sini kami ada beberapa batasan kelurahan itu yang memang kami menjadi kelurahan yang menjadi prasyarat lomba kampung KB, dan alhamdulillah kemarin kita kampung KB Campronik Isola ini keluarga berkualitas ya, KB itu juara 1 tingkat Kota Bandung. Doakan saja untuk tingkat provinsi dan nasional. Karena memang kita berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat di sebelah utara, dan juga kita berbatasan dengan sungai, di mana sungai itu membentang, Sungai Ciberem ya, Ciberem gitu ya. Jadi itu dari arah utara sampai turun ke bawah, itu sungai tersebut itu membelah itu antara kota dan kabupaten, gitu, Kabupaten Bandung Barat.
Nah, itu menjadi apa ya, batas-batas yang menjadi prasyarat bahwa kita ini dianggap daerah pesisir katakanlah ya, dari sisi kota pesisir, makanya kita kampung KB-nya itu dibuat secara apa ya, fokus gitu, agar masyarakat ini secara dalam tanda petik semakin berkualitas gitu. Jadi di Sola ini ada beberapa, dari tiap RW itu ada sesuatu hal yang menjadi apa, ikon gitu ya. Daya tarik ya, Ya, Pak? kayak daya tarik. Seperti yang di RW 1 itu, karena memanfaatkan aliran sungai itu dibuat zaman dahulu itu ada terowongan sebelum konon dibuat sebelum zaman Belanda sampai sekarang masih hidup, dan itu aliran sungai itu terjun ke kelurahan kita gitu ya. Artinya mengaliri ke warga kita. Zaman dahulu dipakai cuci mandi segala macam, zaman sekarang karena memang situasi kondisi airnya sudah rada gelap gitu, kotor, tidak begitu bagus karena memang ada pencemaran dari atas gitu. Tapi tetap dipergunakan sebagai lahan-lahan untuk pertanian gitu, mengairi lahan-lahan pertanian sehingga subur, irigasi, dan juga sehingga pada saat musim kemarau pun Isola katakanlah lahannya subur gitu ya, tidak kekurangan air. Nah, itu kemudian di sana juga ya, rekan-rekan dari HMI pernah ke sana, dibuatlah semacam wisata mini kecil-kecilan oleh warga dengan pemberdayaan seadanya gitu ya. Ada saung, ada lapangan, suka dipakai camping, tempat segala macam gitu ya, nongkrong anak-anak muda di sana. Dari sisi positif juga kan bisa merawat alam gitu ya, dan juga bisa berkenalan kalau misalkan dalam tanda petik tadabur lah gitu ya, untuk mereka anak-anak, anak SD dan tamu-tamu segala macam. Biasanya ada yang sering pakai, namanya itu kawasan terowongan Cai Coblong di atas itu. Kemudian yang di RW 2 itu kita bekerja sama juga dengan Kodam Siliwangi, karena ada peralatan perihal pembuatan sampah briket gitu ya. Kebetulan manajer operasional itu adalah mesinnya dari Pak RW 02 sendiri. Jadi alatnya memang yang punya Kodam, kita mah tidak. Yang adanya memang di seberang kelurahan kita, tapi yang jelas Pak RW yang mengelolanya, dan kita bekerja sama dalam rangka mungkin kita apakah ada sampah yang perlu ditanggulangi. Kemudian biasanya ketika kerjasama kita mengirimkan sampah organik ataupun anorganik yang bisa didaur ulang menjadi bahan bakar energi gitu. Nah, itu energi itu nanti dipakai oleh UMKM seperti tukang pindang, tukang tape, tukang apa ya, segala macam usaha kecil. Itu bahan bakar, bukan biogas, semacam jadi si sampah itu nanti keluar menjadi briket, semacam kayak briket batu bara, tapi ini dari sampah. Tahu. Nah, dipotong-potong kecil-kecil. Kalau dalam jumlah besar pabrik biasanya dalam bentuk gelondongan, tapi kalau untuk yang kecil itu dari potong kecil-kecil. Nah, kemudian itu dibakar dalam kompor khusus, tidak berasap, dan itu gratis Pak, cuma-cuma. Oh, nah itu berarti untuk memang warga yang bahkan ke depan kami buat sketsa seperti ini. Kalau ini bisa jalan dengan baik, warga yang buang sampah itu justru dapat uang. Nah, gitu, sampah apapun gitu. Ini kalau bisa bekerja sama dengan baik, yang buang sampah bisa dapat uang. Ya, gitu. Kami ingin seperti itu, tapi memang belum berjalan karena memang ada beberapa kendala. Tapi yang jelas impian gitu ya. Kita punya our hope lah, kita punya harapan kita semua gitu untuk menjalankan hal seperti itu. Dan juga di sana juga nanti ada semacam kampung yang apa untuk belajar anak-anak, Mbak. Di sana belajar anak-anak, namanya Pojok Baca Rizkullah. Pojok Baca Rizkullah itu biasanya anak-anak selepas asar, daripada kita banyak bermain HP itu disediakan, dan itu adalah yang kita antusias adalah didirikan oleh kerjasama antar masyarakat dengan beberapa dosen UPI. Jadi dosen UPI ini memberikan apa ya, support dalam hal dunia pendidikan karena memang ranahnya di situ, dan juga memberikan sumbangan-sumbangan berbagai buku untuk dibaca-baca oleh para anak-anak didik kita. Pojok Baca Rizkullah itu ada di RW 02, dan itu selepas asar biasanya. Nah, dia selepas asar sampai maghrib itu biasanya anak-anak ada di sana untuk baca-baca buku gitu ya. Ya semacam dongeng atau apapun kan, itu menjadi sebuah
landasan untuk pembentukan karakter ya Mbak ya. Siapa? Berarti Pak, Kelurahan Isola ini per RW-nya itu punya ikoniknya masing-masing. Iya, ada berapa RW berarti? Ada 6, itu kan baru 2. Nah di RW 3 ini kan kita ada Buruan Sae gitu ya. Buruan Sae dan Sekretariat Kampung KB. Buruan bagus ya kawan-kawan. Mungkin ada yang bukan orang Sunda kayak. Iya, jadi di sana itu ada semacam buruan yang dikelola oleh komunitas. Ya, itu biasanya untuk jadi hasil daripada Buruan Sae itu penanganan stunting gitu ya. Buruan Sae dan juga itu kolaborasi dengan yang sampah itu. Jadi kadang ibu-ibu bisa masak dengan kompor itu, dengan sampah itu, hasil bahannya dari situ, gitu. Kemudian dimasak di situ, bahan bakarnya dari sampah, gitu. Dengan sehat. Nah, itu dilakukan kadang kalau misalkan sudah ada stok kelebihan di daerah itu dari Pak RW suka minta, oke lah kita padankan, ya itu kan kerjasama yang bagus dalam penanganan stunting, gitu ya. Nah, kemudian di RW 4 ini ada UMKM warga yang sudah bikin egg roll gitu ya. Bikin egg roll, makanan khas yang dari telur itu semacam itu sudah mulai masuk ke supermarket gitu ya. Dan itu bisa menaikkan kan tingkat perekonomian daripada warga. Punya sertifikat halal ya, Pak. Betul, udah punya. Didorong oleh Kelurahan Isola semua. Ya, kita dorong semua warga yang memiliki potensi, apapun potensi yang dimiliki, yang jelas kita berkewajiban untuk melakukan berbagai rangkaian memotivasi warga lah, bagi warga itu berdaya gitu, berdaya berkualitas sehingga mereka punya kemandirian, sisi kemandirian. Karena pemerintah ini kan sebetulnya hanya memberikan stimulus gitu ya. Kalau misalkan tahun sampai tahun kemarin ada dana memang yang memberikan stimulus, katakanlah namanya PIPPK gitu kan. Itu kan untuk pemberdayaan. Jadi bagaimana kita hanya pemicuan masyarakat untuk menjadi berdaya gitu. Jadi apa ya Pak, jarang mungkin ya kawan-kawan semua kita menyaksikan secara secara nyatanya ya Pak, dari kelurahan-kelurahan yang lain pun itu bisa dijadikan suatu motivasi ya Pak. Dan ketika kita up di sini, kawan-kawan menonton, nggak rugi ya Pak. Ini alhamdulillah daging semua ya. Kita tahu ternyata Kelurahan Isola mempunyai ikonik ataupun ciri khas dan sudah juara juga. Yang Kampung KB, terus juga banyak sekali penghargaan-penghargaan. Tadi juga Bapak sampaikan ada duta pojok baca. Ada pojok baca. Terus juga ada Buruan Sae dengan lain sebagainya. Ada seni barongan Mbak juga. Di RW 6 seni barongan itu anak-anak muda loh, gitu. Anak-anak muda. Jadi barongan itu semacam kalau orang Cina barongsai mungkin ya, barongan tapi khas lokal gitu ya, barongsai khas lokal, ada gambar singa atau apa gitu yang seperti itu. Kemudian diiringnya musik-musiknya juga anak muda, kendang gitu kan. Jadi bagaimana itu berjalan juga sesuai dengan kearifan lokal gitu. Kearifan lokal tapi tidak berjalan budaya gitu. Berarti ya Pak. Betul. Itu di RW 6. Dijalankan tapi dalam segi hasil tradisional ataupun keunikan etnis ya Pak, suatu masyarakat lokal tetap dipertahankan. Itu yang bisa Nah, satu lagi itu di RW 5 itu yang UPI itu. Apa Pak? Itu? Kan benteng UPI itu mengelilingi ya. Itu kan UPI ini punya benteng ya untuk kampus. Yang di sebelah sana Pak? Ya, nah benteng-benteng ini sama warga ini dan kita motivasi untuk dilakukan supaya katakanlah muncul bahasa Sunda masareksek gitu ya. kurang elok tetapi ketika kita stimulus untuk dilakukan bahwa dinding ini bagaimana bisa hidup, dibuatlah pesan moral, lukisan, kemudian mural juga gitu Pak? Ya, semacam gagasan-gagasan ide-ide kreatif dituliskan di sana, dan juga gambar-gambar yang katakanlah kata anak muda itu instagramable gitu ya. Jadi dibuat di sana gitu ya. Itu sepanjang itu dibuat. Jadi sekarang sudah tidak ini lagi. Dulu kan yang namanya orang ketutup benteng itu kan betul. Iya, sumpek gitu. Tapi sekarang enggak. Jadi hegar lah gitu. Jadi suasananya lebih bagus, indah, ceria gitu jadi sana. Karena warna-warnanya menarik. Siapa? Mungkin dari tadi RW 1 sampai RW 6 ada etnis ataupun ada ciri khasnya, itu dibangunnya ataupun diikhtiarkannya itu apakah dari Bapak sebagai Kelurahan Isola atau Bapak hanya
apa meneruskan saja gitu Pak, dengan segala prestasi, dengan segala program-program kerja yang ada gitu. Apakah dari Bapak asli orisinil ataupun mungkin memang dari pendahulu lurah yang lain Pak? Jadi memang dirintis pada saat saya dihimpun semuanya, karena pada saat Kampung KB akan berjalan, jadi kita mencoba mengumpulkan seluruh potensi-potensi. Karena kita memang dituntut untuk mana ini mau lomba gitu kan, keunggulannya daya tariknya apa. Terus saya cari-cari seluruh RW, saya kumpulkan. Oh, di sana ada Pak Terowongan Said Coblong. Oke, binaannya seperti apa, sudah sejauh mana gitu kan. Jadi saya coba mendekatkan dan merapatkan kembali apa yang sebetulnya memang dulu-dulunya ada, tapi cuman pendekatan-pendekatan yang secara intens ataupun dari masyarakat lain belum begitu mengenal, sehingga saya coba untuk memberikan popularitas kembali gitu kepada masyarakat. Ya seperti mungkin Kampung KB ini apa, Kampung Keluarga Berkualitas ini kan sebenarnya memang di bawah DPPKB Kota Bandung gitu ya. Yang jelas itu menjadi sebuah acuan bagi masyarakat bahwa salah satu untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan berkualitas itu memang punya kekhasan masing-masing gitu di daerah. Jadi saya mencoba untuk mengangkat mereka-mereka gitu dipacu kembali gitu. Memang mungkin tadinya secara tidak secara berserakan lah gitu katakanlah, tidak secara, tapi saya mencoba untuk ini bisa diatur sedemikian rupa bisa jadi value, bisa jadi nilai ya Pak. Ya secara motorik bisa digerakkan itu secara rapih dan konsisten gitulah. Jadi jangan sampai itu hanya mandek begitu saja gitu ya. Ya termasuk itu yang egrol juga gitu kan, memang menjadi salah satu binaan dari UPPK kita gitu ya, binaan dari Kampung KB kita. Nah, meskipun memang warga mungkin melakukan itunya secara parsial ya, tetapi kita coba untuk mengumpulkan seluruhnya agar pergerakannya itu bisa lebih eksis lagi gitu ya. Betul. Ya. Jadi dalam ciri khas ataupun mungkin prestasi-prestasi ya Pak bisa disampaikan ya. Mungkin tadi sudah banyak, dan nanti mungkin juga kawan-kawan semua bisa ada yang visit ataupun kunjungan juga tidak menjadi kendala ya Pak untuk ibaratkan kita bangun kolaborasi dan hal yang lain gitu. Nah kalau berbicara keunikan kan tadi sudah dari prinsipal kita ya Pak, khususnya DPC Perambanan Bandung Raya tidak terlepas dari tantangan hukum gitu Pak, dan pengalaman yang mungkin Bapak hadapi. Jadi mungkin pertanyaannya itu Pak, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi oleh Bapak, yang dikeluhkan oleh masyarakat di Kelurahan Isola dalam menegakkan hal hukum serta keadilan gitu Pak? Nah, yang paling berat yang saya rasakan selama jadi lurah ini sertifikasi pertanahan, Mbak. Sertifikasi pertanahan dan HGB juga ya, hukum agraria berarti ya Pak? Ya, dan juga perihal waris lah ya, ahli waris itu cukup menguras energi dan berat, di mana menguras energinya kan kita harus berhadapan dengan ya katakanlah pihak-pihak hukum juga gitu ya, baik pengadilan, kepolisian, dan juga itu tidak mudah mengklarifikasi sebuah tanah itu kayak gitu. Karena kita kan tidak tahu. Kalau dulu seorang kepala desa mungkin kan hidupnya tahu ini riwayat tanah seperti apa karena mereka kecilnya di situ gitu. Tapi seorang lurah itu kan beda dengan seorang kepala desa. Kalau kepala desa itu katakanlah asli putra daerah gitu ya, bisa saja mungkin dari kecil di situ tahu segala macam. Tapi kalau lurah itu kan penunjukan, bukan pemilihan. Bedanya di situ. Yang namanya pemilihan, penunjukan itu kan kadang kita nih setahun di sini, 2 tahun lah di mana, ke tempat yang baru lagi, di tempat yang baru kita tidak tahu apa-apa. Nah ini harus mengkonfirmasi kepada siapa. Kadang masyarakat yang sini, wah ini datang lurah yang baru, coba-coba lagi gitu ya. Itu kadang baru saja kemarin saya melakukan mediasi perihal tanah yang ada di Ciraten gitu kan. Jadi posisinya memang warga sudah banyak yang sudah sertifikat, namun masih ada warga saja yang berdasarkan permohonan letter C itu untuk menggugat gitu.
saya katakan letter C itu kan memang secara hukum sudah tidak bisa lagi dijadikan alat bukti kalau sertifikat sudah ada. Betul, gitu. Pak. Kecuali kalau memang sertifikat sudah belum ada gitu ya, bisa mungkin untuk sebagai penunjuk itu juga ya. Tapi ketika sertifikat sudah terbit, itu letter C itu kan gugur karena kekuatan hukumnya ya jauh lah dengan sertifikat hak milik gitu ya. Ya itu, tapi di masyarakat itu selalu ada saja riak-riak untuk mencoba hal-hal seperti itu. Dan kadang juga kalau misalkan kita melakukan hal penandatanganan perihal warkah tanah gitu ya, yang mana kita tidak tahu, suatu saat itu kan kita akan diminta pertanggungjawaban. Betul. Kalau tanah ya, karena tanda tangan kita itu sebagai seorang lurah itu sangat-sangat berat gitu. Lain halnya dengan pelayanan-pelayanan lainnya yang seperti mungkin ya hanya pembuatan KTP, pengantar KTP, KK itu yang hal-hal yang ringan seperti. Tapi kalau yang urusan berat ini yang kami rasakan fakta di lapangan itu ya memang tanah sama waris itu. Waris itu kita juga pernah hampir mau mencoba-coba lah. Tanah, waris, ya, mau pokoknya menipu. Ranah keperdataan kali ya, Pak, tentang hukum keluarga waris mungkin kita bersifat ini. Karena waris juga pernah kita didatengin oleh warga gitu ya, kasusnya adalah mencoba membuat keterangan orang yang sama. Aduh. Ternyata saya lihat-lihat itu kan orang yang sama itu kan tidak serta-merta kita harus buat orang yang sama, tetapi harus ada bukti-buktinya nih. Ini bukti-buktinya jauh gitu ya. Biasanya kan kalau orang yang sama namanya beda M dikit atau beda A dikit gitu ya. Kalau ini memang jauh banget. Bukan hanya di nama, di tanggal kelahiran sudah beda. Nah ini kan ini mah sudah lain. Ya, itu saya tidak bisa. Lagi nih, mungkin penipuan ya, Pak. Nah itu dia, kita harus waspada. Disitulah. Nah ujung-ujungnya terdapat informasi bahwa dia itu sedang mengurus ingin warisan gitu. Dengan dibuat orang yang sama menjadi merujuk ke nama A ini nanti dapat warisan gitu. Padahal orang yang itu di mana gitu kan. Dia ingin menjelma jadi yang itu. Nah itu bisa saja terjadi. Bukan hanya di Solo, tapi mungkin di lain tempat gitu ya. Dan itu ya kan urusannya kan hukum juga ya. Nah gitu. Pak, untuk hal itu mungkin apa ya Pak? Nanda bertanya ke Bapak, apakah dibutuhkan Pak bukan penasehat hukum, kayak kalau kita pun ada lawyernya ya Pak, ada khusus advokatnya. Ya. Kira-kira membutuhkan nggak sih Pak setiap kelurahan bukan hanya di kelurahan, di instansi desa Pak, yang memang ini terkecil yang tidak bisa untuk dirangkul. Tadi Bapak sampaikan ada orang-orang tinggi yang mungkin idenya ya sewenang-wenang atau hal yang lain. Sebenarnya diperlukan nggak sih Pak perannya pendamping? Sangat diperlukan gitu loh, sangat diperlukan peranan pendamping. Dalam hal ini juga kita pendampingan penuh memang dari kadang kita berkonsultasi dengan DPKAD dan BPN gitu ya. Meskipun ya karena DPKAD juga terutama kalau hal-hal menyangkut misalkan tanah itu adalah aset pemerintah atau aset negara. Nah itu kita harus konsultasi dan kita nggak boleh kalau misalkan itu adalah aset negara, maka kita tidak boleh tanah itu kita berikan warkah atau tanda tangan lurah. Mangga itu kalau Bapak seperti itu memohonnya kalau misalkan tanah provinsi itu silakan ke gubernur gitu kan. Kalau misalkan itu tanah kota memohonlah ke wali kota gitu. Oh itu untuk diajukan. Itu seperti itu, bukan memohon kepada lurah gitu. Dan lurah mah tidak punya tanah gitu ya. Tanah lurah mah tidak punya tanah. Memohon kepada pemerintah di mana dalam ini ceki wali kota, bupati, gubernur gitu ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi jarang-jarang orang dikabulkan gitu ya. Namanya aset negara justru setiap kepala daerah harus melindungi. Dan saya juga ditugaskan lurah untuk memberikan pengawasan pada aset-aset negara itu. Fungsinya fungsi pengawasan gitu. Kalau memang ada aset-aset negara, mungkin ada penguasaan secara fisik oleh masyarakat. Dan ini harus intent kita laporkan gitu. Nggak boleh ada misalkan lepas itu pun. Karena biasanya orang kan seenaknya pada tanah negara. Bangun, udah lama-kelamaan tinggalin, lama-kelamaan diakui gitu ya. Nah, itu dia. Klaim jadinya. Jadi orang klaim. Nah, itu dia. Jadi ya seperti itulah Mbak, perihal pertanahan yang saya rasakan selama menjadi lurah gitu. Jadi
pengaruhnya itu sangat besar ya Pak. Sangat Khususnya besar. memang tanda tangan Bapak menentukan Ya. ya, apakah itu bisa dijadikan warka atau Ya. mungkin bisa dijadikan hal yang bersifat otentik ataupun di bawah tangan ya Iya. Pak. Jadi untuk kawan-kawan semua, ternyata bukan hanya dalam segi ikonik ataupun keunikan, salah satu hal yang menjadi bukan kekurangan ya Pak, harus dibantu dikoordinasikan itu adalah tentang khususnya ranah hukum yang belum bisa diakses sepenuhnya oleh masyarakat. Khususnya yang tadi Bapak sampaikan juga hak waris, tentang tanah segala macam itu sampai sekarang bisa menjadi apa ya, giroh kita ya Pak, ikhtiar kita bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi juga dengan instansi terkait. DPC Permahi Bandung Raya pun Pak, alhamdulillah Pak, dari senior-senior yang dari Permahi sudah ada yang lulus segala macam. Itu juga nanti bisa Pak untuk betul, kita ini memang harus punya pengetahuan ya, karena dari jabatan lurah ini kan berbagai background gitu ya. Tidak kadang orang status pelajar atau lulusan hukum mungkin paham, bisa memahami. Kita ini dituntut untuk bisa memahami, katakanlah secara otodidak juga gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu adanya kesiapan nih memberi yang bisa memberikan pencerahan atau arahan perihal hukum ini bisa bertanya-tanya gitu kepada yang lain. Jadi ini bisa menjadi sebuah referensi kalau misalkan rekan-rekan bisa membantu dan ada kerjasama ya, kita kerjasama pendampingan dan konsultasi itu bisa dilakukan. Dan juga mungkin dalam hal sosialisasi perihal pembelian aset atau seperti apa, kan itu bisa diperkaya lah. Meskipun memang Kota Bandung dalam tiap tahun punya kewajiban atau memang memberikan informasi juga kepada kita, ada sosial. Cuman ketika semakin banyak dari intinya kan pihak, artinya kolaborasi juga. Pihak swasta bisa membantu pemerintah dalam hal memberikan materi-materi yang bersifat pencerahan kepada pegawainya. Kan itu baik juga gitu ya, tidak masalah bagi kami gitu ya. Dalam ranah itu, Nanda bertanya ke Bapak, ada apa Pak edukasi hukum yang diberikan khususnya dari kelurahan kepada masyarakat tentang peran mereka, bukan hanya sebagai warga sipil, warga negara, tapi kedudukan mereka juga sama saya Pak di mata hukum seperti itu. Ada nggak sih Pak edukasi hukum ataupun pendampingan yang sudah dilakukan? Ya, itu kita sering dalam program kerja. Jadi dalam setiap program kerja itu kita melakukan sosialisasi sadar hukum lah. Ini kan kita juga masuk pada tiap tahun ada lomba kelurahan sadar hukum. Jadi semua kelurahan di Kota Bandung itu diberikan sosialisasi kepada masyarakat, meskipun memang masyarakat ya itu memang tidak semua secara masif gitu ya. Ini perwakilan karena memang mungkin hanya sekitar 100 apakah 60 orang gitu ya Mbak ya. Tapi memang yang dianggap bisa mentransfer kembali kepada rekan-rekan di bawahnya. Termasuk kemarin juga ada kesadaran perihal hukum tentang obat terlarang, kemudian juga hukum tentang anak. Ya, ini juga ada ya Pak, ini yang anak itu yang usia yang di bawah umur gitulah gitu ya. Trafficking juga itu diberikan, karena kita juga masuk pada juara Puspol PP kemarin ya. Jadi kita juga memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang memiliki konsultasi atau bermasalah, kadang ada dalam KDRT kekerasan rumah tangga ada ini gitu ya. Ini harus diberikan informasi KDRT. Ya, betul. Terus juga banyak sekali anak-anak tuh hal-hal Pak? Perundungan juga. Ya, perundungan itu jangan yang ada pelecehan, banyak yang miris kan ke anak-anak ini yang terjadi gitu ya. Dan ini isola saya tidak menutup mata, memang ada gitu ya. Ada aja Pak. Ada aja gitu yang kasus untuk pembulian atau pelecehan terhadap anak ini ada aja gitu. Jadi kita memberikan support kepada anak tersebut, pendampingan melibatkan dengan berbagai sektor. Konseling ya Pak? Ya, baik dari tingkat kota, Dinsos, dengan Puspol PP, dan juga dari sektor kepolisian, kita juga bekerja sama, dan juga dengan pihak swasta, karena anak ini kan butuh perlindungan, bukan hanya sebatas kita memberikan pendidikan,
contoh pendidikan mungkin disekolahkan, tapi mereka tidak bisa tidak dilindungi dengan apanya, mungkin dengan katakanlah tanda petik uang jajannya, pakaiannya, segala macam itu harus diberikan support. Nah, kami mencari para pengusaha yang mau gitu. Kami alhamdulillah di masyarakat ada katanya. Kita melalui Pak RT, Pak RW untuk mencoba. Nah, kita kolaborasi. Alhamdulillah beberapa anak itu dibantu oleh pengusaha tersebut gitu yang asli dari Isola gitu ya. Ingin membantu anak yang kemarin tuh anak kelas berapa ya, 3 SD atau berapa ya, sama yang SMP gitu itu dibantu. Nah, jadi mereka mendapatkan bantuan pendidikan gitu. Meskipun memang dalam tanda petik tidak selamanya, karena kita juga kan harus memberikan katakanlah hanyalah modal awal gitu ya, modal awal dan juga pemicuan. Tapi kedepannya diharapkan mereka juga bisa mandiri lah, jangan terus-terusan kemudian juga bergantung. Nah itu ya, kemandirian itulah yang kita harapkan gitu. Itu sebagai semangat aja, spirit untuk mereka bisa bersekolah, melanjutkan atau jenjang pendidikan, sehingga mereka juga bisa fokus gitu dalam meraih cita-cita gitu. Nah, untuk hal itu masuk ke dalam kategori partisipasi masyarakat, Pak. Partisipasi masyarakat. Ada kolaborasi khususnya masyarakat jelas. Kelurahan Isola. Apa sih, Pak, upaya yang dilakukan masyarakat khususnya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan di lingkungan merekanya masing-masing gitu, Pak? Apakah ada partisipasi mereka, ada bentuk-bentuk upaya kelurahan sudah memberikan akses, nah timbal balik feedbacknya mereka itu apa gitu, Pak? Nah, jadi mereka juga dalam untuk meningkatkan kesadaran hukum, biasanya mereka juga dalam setiap tahun dalam rembuk warga itu juga mencantumkan setiap RW itu ada sosialisasi tentang pemberdayaan untuk peningkatan pengetahuan tentang hukum gitu ya. Misalnya dalam pengaruh kinerja mereka juga, karena ini menyangkut juga perihal kinerja RT RW. Misalkan mereka ingin, nah itu salah satu, tapi kalau misalkan mereka tidak punya kemampuan dalam bidang penanganan waris, mungkin RT RW bisa kadangkala tertipu atau apa. Nah ini di masyarakatnya, untuk masyarakatnya mereka juga diberikan pengetahuan yang semacam apa untuk meningkatkan diri, upaya dan hukum. Jadi jangan sampai masyarakat juga semena-mena mengajukan hal-hal yang nggak betul gitu ya. Contoh untuk misalkan penggelapan jati diri gitu ya, penggandaan KTP KK, kemudian juga mungkin penyerobotan tanah, hal-hal semacam itu kan perlu juga gitu kan disampaikan, dan itu setiap RW butuh hal-hal seperti itu gitu, dan mereka kadang meminta juga adanya proses atau pemberdayaan penerangan hukum atau arahan hukum dari kita perihal permasalahan seperti itu. Ada partisipasi berarti ya, Pak? Ya, jadi partisipasi masyarakat juga cukup tinggi dalam hal hukum, karena mereka juga tidak mau istilahnya mereka terjerat dalam arti ketidaktahuan gitu. Jadi mereka harus paham dulu, harus tahu dulu, minimal dengan paham dan tahu itu takut akan berbuat gitu ya. Kalau memang tidak tahu kan kita juga bagaimana menyalahkan mereka, kata mereka tidak tahu gitu ya. Atau kalau misalkan kalau tidak ada aturan ya tidak masalah, kalau misalkan itu sebuah dan tidak bisa disebut kejahatan kalau aturannya nggak ada ya. Betul, Pak. Nulum delictum nulla punasi ne praviare punale gitu kan ya. Kan gitu. Hebat kali ini Bangku. Bapak. Gitu. Gimana? Ya karena kan kalau di ranah hukum tuh Pak ada asas namanya equality for the law. Semua sama di mata hukum. Jadi ketika dia bermasalah, pun ketika dia tidak tahu, dia dianggap tahu, Pak. Gitu. Dan itu kadang bisa menjadi hal yang sulit, bisa menjadi hal yang susah ketika anak-anak pun ataupun sekelas orang dewasa pun ya mengabaikan akan hal itu. Walaupun misalnya ya Pak ada peraturan ataupun ada adendum baru, ada program baru, mereka dianggap harus tahu walaupun mereka nggak tahu gitu. Contoh misalnya Pak ada namanya tipikor, Bapak juga mengetahui, rekan-rekan tahu undang-undangnya
ketika ada dijelaskan harus menggunakan helm, terus dari masyarakat sana, dari ibaratkan dari timur ataupun dari seberang yang sudah tidak biasa memakai helm, ketika masuk ke dalam ranah kota, perekonomian kota dan yang ke jalan yang lain, dia ditilang misalnya, dia bilang ya enggak, di sana enggak biasa pakai helm, tapi kalau di sini pakai helm, ya bukan hal itu. Jadi ketika semua orang dianggap tahu, dianggap sama, ya mau nggak mau peraturan itu tidak bisa untuk tumpang tindih, pukul rata. Untuk itu partisipasi masyarakat ataupun mungkin keinginan untuk mengubah hal lebih baik itu diperlukan ya. Cuma misalnya kolaborasi dari kelurahannya saja, tapi masyarakatnya tidak, itu tidak akan bisa berdampak baik gitu, kawan-kawan. Dan alhamdulillah yang kita bisa dengar, kita bisa lihat, Kaji sampaikan dari Bapak Beben, ternyata masyarakat itu sangat partisipasinya luar biasa. Sangat antusias untuk berubah lah gitu. Mereka sangat ingin tahu, justru ingin tahu, sehingga mereka bisa merubah sikap dan karakter gitu lah. Karena mereka juga cukup didampingi, ada pendampingan dari tim-tim kita semua. Karena ada komunitas-komunitas, Mbak. Ada misalkan komunitas yang peduli terhadap perlindungan anak, itu ada namanya ya Puspa PP. Ada yang peduli terhadap misalkan untuk peningkatan klasifikasi ekonomi warga, ya ada namanya yang UPPKA itu gitu ya. Usaha kecil gitu ya, UMKM. Komunitas itu ada terbangun. Ada yang senang dengan budaya. Nah, budaya ini harus mana yang perlindungannya, mana cagar budayanya. Nah, itu kan harus tahu aturan gitu ya. Komunitas hukum ada apa di sini? Ya, komunitas hukum belum ada gitu ya, komunitas hukum. Ini baru, ini tugasnya Permahi masuk ke sini ya kawan-kawan gitu. Kolaborasi kita ya, Pak. Ya, silahkan kalau itu untuk partisipasi kawan-kawan sudah mengetahuinya. Sekarang kita masuk, Pak, ke ranah pengembangan masa depan. Nah, bagaimana Bapak melihat pengembangan sistem hukum dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Isola ke depannya? Apa saja, Pak, langkah-langkah yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Future-nya lah, Pak. Ya, sebagaimana apa ya menjadi harapan kita semua gitu kan. Jadi saya kira prospek bagaimana Kelurahan Isola menjadi kelurahan yang sadar hukum, masyarakat yang sadar hukum dan berdaya mungkin juga di dalam bidang hukum, itu sangat potensial sekali gitu ya. Saya berharap semua masyarakat bisa menjadi, karena memang kalau saya lihat-lihat itu yang namanya penduduk asli itu, kalau yang desain tentang Kelurahan Isola ya, kalau saya yang ditanya tentang Kelurahan Isola, yang terbetik dalam saya kan penduduk asli warga Isola ya. Jadi bukan meskipun ketika kita lihat yang warga ramai ternyata para pedagang kan tidak belum tentu warga Isola gitu ya. Silakan bisa dicek, mungkin kebanyakan luar Isola. Satu contoh membuktikan pada saat kita ini mau pemilu itu akan terlihat migrasi pemilih itu salah satu terbesar di kelurahan itu ya salah satunya di Isola. Contohnya mana? Ada mahasiswa, ada para pedagang. Itu kurang lebih di RW 6 itu ada 5.000 migrasi pemilu. 5.000? Ya, 5.000 migrasi pemilih gitu, 500. Anak Isola ya? Ya, itu bukan, dan tidak bisa semua kita tampung. Iya, paling juga mungkin bahasanya beberapa ratusan atau 500 gitu, karena TPS kan terbatas gitu ya jumlah ini. Nah, itu dia gitu. Kelihatan berarti ini bukan warga asli semua gitu artinya. Dan yang unik itu masyarakat juga memberikan akses karena memang katakanlah mereka berkebutuhan. Contoh di RW 6 ini menjadi akses untuk mendapatkan ekonomi dalam bidang dari kos-kosan gitu kan. Nah, itu 98% warganya hidup dari kos-kosan yang RW 06 itu. Jadi berdampak ya, Pak. Kalau misalnya UPI pindah, misalnya nah itu dia. Wah, itu ekonominya langsung. Sampai ke gang-gang kecil itu rumah bisa dikontrakan kalau di RW 6. Kalau orang kan melihatnya wah harus pinggir jalan. Enggak. RW 6 itu 98% itu warganya hidup dari kos-kosanan kontrakan itu. Bisa tanya ke Pak RW itu waduh luar biasa itu. Dan artinya kita berurusan dengan warga yang bukan Isola di sana itu kebanyakan. Betul. Karena memang warga yang macam asli. budaya Pak, karakter Pak di sana. Ya gitu. Itu ada se-Indonesia lah karena memang warganya kan dari Pulau A sampai Z gitu ya. Iya, datang ke sini untuk belajar. Tapi yang jelas bagi kami yang penting silakan untuk
anak-anak generasi muda ini silakan untuk belajar di sini, tapi dengan syarat tidak memberikan satu kontribusi yang negatif gitu bagi kita. Jangan-jangan sampai dengan kos-kosan datang ke sini memberikan efek yang negatif terhadap masyarakat gitu kan. Berikanlah yang hal-hal yang positif gitu terhadap Sebenarnya masyarakat. ada aja ya Pak orang yang buat kerusuhan, ada juga orang yang tertib. Ya Pak? Itu ada aja. Ada aja. Betul. Dan bagaimana Bapak sebagai pemangku kebijakan bisa menengahi gitu Pak, bisa menjadi netralisir ketika hal itu terjadi seperti apa ya Pak. Bayangkan seluruh masyarakat dan dengan warga-warga mahasiswa kampus yang di dekat sini UPI, ada beberapa kampus juga gitu. Itu kan latar belakangnya beda-beda. Dan caranya itu kan kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan. Enggernya seperti apa. Tapi kalau di Sunda itu Pak ada namanya asa aing uyah kidul tong gitu kan. Jangan gara-gara orang asli jadi sok-sokan gitu kan. Tapi kan kita harus membenahi. Dan untuk itu Pak, kita hadir di sini ya Pak dengan adanya DPC Permahi Bandung Raya, akan ada Pak peluang-peluang ataupun program-program yang bisa dikolaborasikan Pak dengan kita Pak? Ya pasti bisa dan pasti ada gitu lah ya. Silakan, itu kita berharap justru kita ada bantuan dari luar dalam rangka pencerahan kepada warga masyarakat. Siap. Kalau misalkan rekan-rekan dari Permahi mau memberikan penyuluhan atau sosialisasi, ya kita terima dengan baik kepada warga, ke masyarakat kita, berkolaborasi dengan kelurahan. Ya emang enggak, kita dengan terbuka gitu ya. Kita karena menjadi kelurahan yang harus inklusif juga dalam bidang hal seperti itu gitu ya, agar semua masyarakat bisa menikmati gitu. Menikmatinya dalam bidang bukan hanya dapat bansos saja, dapat beras saja, tetapi juga harus menikmati pencerahan gitu. Dia harus menikmati pencerahan, karena itu pencerahan itu lebih, kadang porsi nilainya itu sebetulnya kalau dipikirin lebih tinggi gitu dari hal-hal bantuan, karena sesuatu yang tahu itu kan pasti katakanlah bisa memberikan jalan keselamatan gitu lah. Keberadaan itu sendiri. Gitu ya. Untuk hal itu kolaborasi itu diperlukan, kerjasama ya Pak nanti ketika Bapak punya, ini ada nih program komunikasi dengan Permahi Bandung Raya, oke Pak mangga. Kita dengan tangan terbuka, dengan apa ya Pak, insya Allah bisa bersinergis, memberikan kontribusi yang baik, khususnya juga dalam kelurahan Isola sudah bagus, sudah berprestasi, tapi penguatan hukum ataupun ketika ada klaim masalah kita bisa bantu. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Dan alhamdulillah Pak kalau di DPC Permahi Bandung Raya itu kan perhimpunan mahasiswa hukum, tapi bukan hanya yang masih kuliah hukum Pak, sudah ada senior-senior kita yang dia sudah menangani kasus Pak, karena dia sudah PKPA, dia sudah ada punya advokat lah Pak. Jadi dalam segi material ataupun immaterial beliau juga sudah menguasai Pak. Sudah beberapa kasus dan banyak juga yang ditanganin pun Pak sampai sekarang. Ya coba nanti di-sharekan ke masyarakat, kita sharingkan. Siap. Barangkali itu menjadi bagi masyarakat sebuah sesuatu yang wah gitu ya, itu pengetahuan itu gitu. Karena memang di kita kan kalau saya untuk dari praktisinya kan jarang. Betul Pak. Hanya kita mungkin dari dari dosen, apakah dari mungkin pejabat eselon gitu kan, bukan yang praktisi. Yang praktisi kan semacam advokat, pengacara ya. Betul Pak. Kita lebih berharap dari situ juga gitu ya. Meskipun dari Kota Bandung selalu ada menyiapkan setiap tahun ada penyuluhan. Kalau dari pemerintah tuh hanya terbatas ya. Ya itu juga perlu kan butuh bantuan kerjasama dengan masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga instansi lain. Dan alhamdulillah kalau misalkan Permahi bisa memberikan suatu saat kepada kami pencerahan untuk warga kami, ya kami diterima dengan baik, syukur alhamdulillah. Jika ada kasus bisa juga Pak koordinasi juga dengan kita. Kemarin pun sebelum ini kita kolaborasi juga Pak dengan hukum Kemenkumham Pak, Kemenkumham Jabar di Jalan Jakarta, yang memang beliau Pak Andika dengan tangan terbuka bilang kayak ada apa-apa ke sini, Permahi Bandung Raya bersinergis gitu. Jadi kan untuk hal ranah sekelas Kementerian Hukum dan HAM juga kita koordinasi gitu. Dalam hal ranah kelurahan ataupun kecamatan yang lain itu juga bisa diakses Pak oleh kita gitu. Nah, point of view-nya ataupun mungkin sampaian terakhir yang bisa Bapak sampaikan ke kawan-kawan semua masyarakat seluruh Indonesia Pak, ini yang menonton Pak, ada berapa ribu viewers hal yang lain gitu kan. 3 kata dulu untuk Kelurahan Isola yang terbesit di benak Bapak itu apa? 3 kata Kelurahan untuk Isola. Isola itu mantap. Mantap. Isola itu mandiri. Mantap, mandiri. Isola ya
ceria. Ceria. Oh. Itu ya Pak. Oke. Mantap, mandiri, ceria. Oke. Terakhir juga Pak nih. Oke. 3 kata untuk Permahi Bandung Raya. Permahi maju, sukses dan jaya. Kita ada Gitu deh. Permahi jaya jaya jaya. Nah, kan? Oke, Permahi. Sampaiannya. Permahi jaya jaya jaya. Oke. Untuk masyarakat juga ini, Untuk masyarakat, khususnya Kelurahan Isola, seluruh warga negara Indonesia, memotivasi ada Bapak Lurah. Apa yang ingin disampaikan Pak? patuhi hukum, niscaya Anda baik-baik saja. Itu saja. Patuhi hukum, niscaya Anda baik-baik saja. Ikuti aturan gitu kan. Tak beraturan, taat harus atuhi aturan ya Pak. Ikuti aturan, nah, insya Allah akan baik-baik saja lah. Siap, Gitu. siap Pak. Jadi sampaian dari Bapak sangat memotivasi dan juga masyarakat luas juga bisa mengakses, khususnya ada di Kelurahan Isola di sini, bisa untuk koordinasi dengan kita semua. Dari DPC Permahi Bandung Raya undur diri Pak. Mohon Terima pamit. kasih, Ya, Mbak terima Dinda, kasih sudah berkoordinasi, untuk sudah rekan-rekan bekerja sama dengan kita. Jangan lupa kawan-kawan semua untuk di subscribe DPC Permahi Bandung Raya, channel YouTube-nya di kita, juga di Instagram-nya juga ada. Pun kalau Bapak ada Instagram dari Ada, Kelurahan itu nanti Isola. ada di bawah ya Pak, Kelurahan Oke, Isola. iya, Jadi betul. bisa berkoordinasi. Kita masuk ke chapter podcast selanjutnya. Tetap berkoordinasi dengan Bapak. Siap. Jangan sampai putus ya Pak. Kita Insya akan Allah. bangun jalin silaturahim yang lebih baik. Usaha sampai yakin, yakin usaha Yakin sampai. usaha sampai. Gitu. Anda pamit undur diri sebagai Nus dari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Salam hukum wabarakatuh. profesi Indonesia.